Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Ya Bapak Ibu, baru ibu-ibu ini, ibu-ibu peserta PPG dan guru Pamong sudah hadir, Bu Akida, Bu Enda, Bu Okta, Bu Farida, dan Bu Fajar. Semua ibu-ibu sekalian dalam keadaan sehat dan dinaungi rasa kebahagiaan. Amin. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Farida Nursanti, SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan K1 PGSD kelas 003 kelompok B Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kali ini saya akan mempresentasikan best practice kami, best practice saya dengan metode STAR dari dua kegiatan yang sudah saya lakukan pada tanggal 28 Agustus dan 13 September 2022. Berikut best practice saya. Yang pertama, lingkup pendidikannya adalah di sekolah dasar dengan lokasi di SD Negeri Tuguran dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5 menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan media augmented reality. Situasi yang terjadi pada kegiatan yang telah saya lakukan, yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang menjadi latar belakang masalah di tempat kami yaitu kurangnya motivasi belajar peserta didik. Hal ini dikarenakan guru kurang inovatif dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran yang selama ini saya lakukan sebagian besar ini belum melibatkan peserta didik secara aktif ya. Kemudian kegiatan pembelajaran ini bersifat monoton dan belum dapat memotivasi peserta didik. Jadi oleh karena itu guru ini harus menerapkan pembelajaran yang inovatif untuk mengatasi masalah motivasi belajar ini. Dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif, saya ini perlu menerapkan model pembelajarannya yang tepat dan media pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik. Model dan media pembelajaran yang akan digunakan ini harus direncanakan, kemudian dipersiapkan, dan kemudian juga diterapkan dengan tepat. Selain itu juga guru ini harus melibatkan peserta didik sehingga pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Kemudian praktik ini penting untuk dibagikan karena digunakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kurangnya motivasi belajar peserta didik. Peran saya di sini adalah sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran. Kemudian tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan model pembelajaran problem based learning berbantuan media Canva dan augmented reality. Berikutnya, dalam kegiatan yang telah saya lakukan, ada banyak sekali tantangan yang saya alami. Yang pertama ini adalah saya itu harus menentukan model dan media pembelajaran yang inovatif, yang tepat dan sesuai. Kemudian saya menerapkan model problem based learning dengan berbantuan media Canva dan augmented reality. Kemudian yang kedua, karena saya sudah menentukan model yang akan saya lakukan, nah ternyata model yang akan saya lakukan ini adalah baru pertama kali saya gunakan, baru pertama kali saya laksanakan. Kemudian yang ketiga,
karena baru pertama kali saya laksanakan, jadi saya harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan sintak-sintak PBL. Karena jujur saja ketika melaksanakan merancang RPP itu saya ada miss beberapa tentang sintak-sintaknya. Jadi kegiatan ini masuk di sintak mana itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Kemudian berikutnya saya juga baru mengenal augmented reality ketika PPG Daljab ini. Karena tuntutannya memang guru itu harus inovatif, merubah pusat pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Jadi saya menggunakan AR ini, menggunakan augmented reality dan masih terus mengembangkan kemampuan saya dalam memahami apa toh media AR ini. Bagaimana toh cara menggunakannya, apa yang bisa kita gali lebih dalam. Kemudian setelah itu tantangan berikutnya adalah perangkat. Perangkat yang saya gunakan untuk AR ini sudah siap atau belum, khususnya yang digunakan anak-anak. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah yang paling saya takutkan adalah tentang manajemen waktu pembelajaran, karena model yang digunakan baru pertama kali saya kenal, media yang saya gunakan juga pertama kali saya kenal, jadi saya harus belajar memanajemen waktu supaya tidak kurang waktu, seperti itu. Kemudian dalam praktik pembelajaran ini banyak pihak yang terlibat. Yang pertama adalah guru, kemudian peserta didik kelas 5, kemudian tentu saja ada rekan sejawat, juga ada juga kepala sekolah yang nanti menjadi observer. Kemudian berikutnya adalah aksi. Langkah-langkah yang guru lakukan untuk menghadapi beberapa tantangan yang saya alami, yang pertama saya mencari referensi tentang pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi belajar serta karakteristik peserta didik. Kemudian beberapa referensi yang saya peroleh ini adalah saya menentukan model pembelajaran problem based learning serta media Canva dan augmented reality sebagai inovasi dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu memahami karakteristik model pembelajaran problem based learning. Yang saya pahami dari PBL ini yang pertama adalah kegiatan ini berpusat kepada siswa, ada diskusi kelompok, ada bimbingan guru di setiap kelompoknya. Sebelum kegiatan berlangsung, guru ini harus menyampaikan masalah-masalah yang ada di sekitar siswa, sehingga siswa ini tidak mengalami istilahnya kayak bingung. Ini apa sih? Jadi kalau masalah yang ada di lingkungan siswa, siswa paham. Oh ini benar nih, ada nih terjadi, benar-benar dialami di saya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memahami sintak-sintak model problem based learning dan menyusun rencana pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah mempelajari lebih dalam tentang augmented reality melalui aplikasi Assembler, baik kelebihan, kekurangan, serta hal-hal yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Kemudian saya menyusun konten yang sesuai dengan materi ajar dengan aplikasi Assembler ini. Kemudian yang kelima, saya mengenalkan QR Code dan membantu peserta didik dalam menjalankan QR Code. Ya, QR Code ini sebagai jalan untuk menuju augmented reality, menampilkan augmented reality dan menampilkan konten di Canva. Kemudian berikutnya saya mencoba perangkat peserta didik untuk menampilkan konten dari aplikasi Canva dan augmented reality sebelum melaksanakan praktek pembelajaran, serta saya harus tahu nih, mendalami kira-kira kendala apa yang akan terjadi nanti. Nah, di situ juga saya mempelajari apa toh yang harus saya siapkan untuk menyelesaikan kendala-kendala apabila nanti kejadian hal yang tidak diinginkan. Kemudian berikutnya
saya melakukan uji coba tahapan-tahapan pembelajaran secara mandiri supaya nanti saya bisa menyesuaikan waktunya supaya nanti tidak kurang atau tidak bersisa. Jadi waktu yang saya rencanakan, alokasi waktu yang saya rencanakan ini tepat sasaran. Kemudian berikutnya sumber daya dan materi yang diperlukan. Yang pertama adalah perangkat, tentu saja perangkat pembelajaran, ada RPP, LKPD, bahan ajar, alat evaluasi, dan lain-lain. Kemudian ada laptop, kemudian ada LCD dan screen proyektor, kemudian konten dari aplikasi Canva, kemudian ada augmented reality tentang pernapasan dan tangga nada, kemudian ada QR code, serta gambar dan video yang mendukung pembelajaran. Berikutnya, refleksi. Dari refleksi ini ada dampak yang terjadi dari kegiatan aksi 1 dan aksi 2. Yang pertama yaitu tampak adanya peningkatan motivasi belajar peserta didik. Jadi hal tersebut ini dapat dilihat dari antusiasnya siswa, kemudian keaktifan siswa, kemudian semangat belajar siswa. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang diterapkan oleh guru ini telah merubah pusat pembelajaran dari teacher center menjadi ke student center. Tentu saja ini dengan bantuan dari bimbingan dari guru, siswa ini menggali informasi, menemukan sendiri informasinya, guru mengarahkan di setiap kelompok. Kemudian yang ketiga, guru melakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan media Canva dan augmented reality, di mana media ini dapat meningkatkan antusiasme peserta didik dan menggali informasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dari dampak di atas, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran problem based learning dan media Canva serta media augmented reality ini dapat meningkatkan efek yang baik dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Untuk berikutnya, dampak berikutnya yang terakhir adalah peserta didik merasa senang melakukan kegiatan pembelajaran pada aksi 1 dan aksi 2. Hal tersebut sesuai dengan yang peserta didik sampaikan dalam jurnal peserta didik ya. Mereka sangat antusias, sangat senang, dan lain sebagainya. Kemudian rekan guru dan kepala sekolah juga memberikan respon positif pada lembar wawancara dan observasi. Hal yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembelajaran yang guru laksanakan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan berbantuan media augmented reality. Dalam pembelajaran ini dapat terlihat adanya peningkatan motivasi belajar. Kemudian berikutnya, guru melakukan beberapa strategi pada aksi 2 untuk memperbaiki pembelajaran pada aksi 1. Beberapa strategi tersebut yang pertama adalah pada pembelajaran aksi 1 saya menggunakan media aplikasi Canva. Media tersebut belum dapat menampilkan materi ajar tentang organ pernapasan hewan yang tidak dapat dilihat oleh peserta didik secara konkret atau secara nyata. Oleh karena itu, pada aksi kedua, saya memanfaatkan media augmented reality melalui aplikasi Assembler untuk menampilkan organ pernapasan manusia. Ini materi pada kegiatan di aksi 2. Materinya berbeda. Kemudian hal tersebut disambut antusiasme peserta didik karena dapat melihat organ pernapasan mereka sendiri secara konkret. Kemudian yang kedua, pada pembelajaran aksi 2, saya merubah strategi dalam mengorganisasikan peserta didik. Kalau pada aksi 1, saya mengelompokkan peserta didik secara manual. Anak-anak nggak tahu nih cara mengelompokkannya seperti apa, tahu-tahu sudah dibuat kelompok. Suruh duduk di tempat kelompoknya. Tetapi pada aksi 2, saya mengelompokkan peserta didik dengan menggunakan aplikasi Random Generator dengan pengelompokan yang lebih
menurut saya itu lebih adil karena setiap satu anak saya sesuaikan dengan kemampuan mereka. Kemudian setiap anak diacak sesuai dengan kemampuan sehingga pengelompokannya tidak berdasarkan pemikiran saya tetapi karena random dari aplikasi. Jadi anak harus menerima pengelompokannya dengan siapa, anak ini dengan siapa itu harus diterima, harus menerima kenyataan. Seperti itu. Untuk yang ketiga, pada pembelajaran aksi 1, kegiatan presentasi hanya dilakukan oleh perwakilan kelompok dan perwakilan siswa saja. Nah, hal tersebut saya rasa memang kurang memerdekakan peserta didik dalam mengekspresikan hasil diskusinya. Jadi untuk yang pembelajaran aksi 2, saya memberi kesempatan kepada seluruh kelompok untuk maju ke depan, setiap satu kelompok seluruh siswa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Kemudian untuk berikutnya yang keempat, pada akhir pembelajaran aksi 2, saya memberikan kuis kepada peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada kegiatan aksi 2 pada saat itu. Nah, hal tersebut saya lakukan karena pada aksi 1 mungkin tidak ada seperti refleksi kegiatan yang sudah dilakukan, materi apa saja yang sudah dipelajari. Selain itu tujuan saya supaya anak-anak ketika pulang itu tidak berdesak-desakan, artinya mereka pulang secara tertib. Sama ketika video yang sudah saya tampilkan di beberapa waktu yang lalu, teman-teman juga memberikan saran kepada saya, memberikan masukan kepada saya, Bu, kalau bisa ketika pulang anak-anak keluar dari kelas, anak-anak bisa lebih tertib lagi, mungkin diberi kuis supaya nanti yang keluar tidak berdesak-desakan seperti itu. Kemudian dari serangkaian proses pembelajaran pada aksi 1 dan aksi 2 yang telah saya laksanakan, banyak sekali yang telah saya pelajari, begitu juga peserta didik. Ada sisi positif yang saya dapatkan. Yang pertama adalah saya lebih mengetahui model dan media pembelajaran yang inovatif. Saya lebih tahu ternyata ada model pembelajaran problem based learning yang bisa merubah kegiatan pembelajaran dari dari teacher center menjadi student center. Kemudian ada media pembelajaran yang inovatif, ada augmented reality yang baru PPG ini saya kenal, ternyata memang memberikan dampak yang baik sekali. Anak-anak benar-benar antusias. Anak-anak itu bisa tahu paru-paru manusia yang mereka miliki itu bentuknya seperti apa, bagiannya apa saja. Kemudian saya juga menampilkan di situ ada annotation, di mana ketika anak klik tombol, kemudian dia keluar teksnya, anotasi, ini namanya apa, bagian ini namanya paru-paru kiri, ini namanya paru-paru kanan, kemudian fungsi dari alveolus apa, kemudian bronkus dan bronchiolus itu ada di mana, anak-anak bisa tahu. Kemudian karena bentuknya itu augmented reality, 3D ya, jadi anak-anak bisa melihat bagian belakang paru-paru itu seperti apa ya. Antusiasme anak itu begitu luar biasanya. Jadi saya ada kepuasan tersendiri ketika bisa menampilkan itu di depan anak-anak. Untuk yang Canva kebetulan memang saya sudah belajar Canva sebelum PPG. Jadi selama PPG ini saya mendapatkan materi tambahan sebenarnya. Yang kedua, saya lebih memahami kebutuhan peserta didik dalam memberikan pembelajaran. Jadi anak-anak itu sebenarnya enggak melulu kita kasih materi, tapi anak-anak itu bisa menemukan sendiri. Kemudian anak-anak ini, anak-anak zaman now ini dia akrab sekali dengan teknologi. Jadi gimana caranya toh guru itu bisa menampilkan sisi positif dari teknologi. Jadi tidak hanya anak-anak itu bisa melihat hal-hal yang belum cukup umurnya untuk melihat sesuatu dari teknologi, tapi kita bisa menyampaikan teknologi itu bisa kita tampilkan dari sisi positifnya. Jadi dari materi pembelajaran yang anak-anak dapatkan di sekolah. Kemudian dari peserta didik, saya rasa dari RPP yang sudah saya susun, peserta didik ini belajar lebih mandiri dalam mempersiapkan kebutuhannya. Mereka lebih belajar toleransi dalam artian ketika dalam
menyampaikan pendapat, teman-teman menyampaikan pendapat, kita bisa lebih bersabar biar temannya menyampaikan pendapat dulu, kita bisa mendengarkan. Kemudian anak-anak bisa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Di sini saya memfasilitasi anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selain itu juga mengekspresikan dirinya. Ketika anak-anak memiliki cerita, anak-anak bisa menyampaikan apa tuh yang sudah dialami mereka pada hari sebelumnya, perasaan mereka apa yang dia rasakan. Mereka bisa berbagi pengalaman mereka kepada teman-temannya. Itu saya programkan di pagi berbagi di awal kegiatan pembelajaran. Kemudian anak-anak juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Itu saya tampilkan dari bagaimana anak menganalisis informasi, kemudian mengolah informasi, menyusun informasi yang mereka dapatkan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga bisa memberikan mungkin sedikit tambahan informasi, nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan di sekolah yang sedang sekarang di tempat tinggi. Terima kasih waktunya saya akhiri. Mohon juga masukan dari Bapak Ibu semuanya, dari Pak Aim, Bu Endah dan teman-teman, masukan yang membangun untuk saya. Semoga nanti ada perbaikan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa. Silakan kita mulai dari rekan-rekan mahasiswa. Ada yang mau disampaikan? Ya, jika belum ada, silakan Bu Endah. Ya, untuk Bu Farida bagus sekali, sudah inovatif Bu Farida, keren. Tidak ada masukan dari saya. Terima kasih Bu Endah. Mantap. Ya, Bu Farida, saya ada beberapa catatan ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Farida ya terkait refleksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, refleksi adalah persoalan kesadaran yang pertama. Ya, kesadaran apa yang perlu saya perbaiki di dalam pembelajaran. Nah, pertanyaan apa yang saya ingin memperbaiki ini, maka usaha guru adalah melakukan identifikasi masalah. Nah, ini sudah dilakukan baik di siklus 1 maupun siklus 2. Tentunya dalam pelaksanaannya siklus 1, ya, saya kira masih ditemukan berbagai kendala-kendala. Ya, seperti tadi Bu Farida sudah menyampaikan terkait media pembelajaran, salah satunya. Kemudian itu yang dikembangkan pada siklus kedua dengan menggunakan media AR. Tentunya kerjasama dengan peserta didik di dalam pembelajaran itu penting. Artinya apa? Ya, jika seorang pendidik itu mengatakan keberhasilan pembelajaran adalah tentang bagaimana guru menciptakan iklim pembelajaran, ternyata tidak. Ya, dan itu terbukti di beberapa praktek pembelajaran bahwa butuh kerjasama yang baik antara guru dan siswa agar pembelajaran itu berhasil. Nah, itulah yang disadari oleh Bu Farida. Nah, dalam melaksanakan praktek siklus 1 dan siklus 2. Kemudian selain itu terkait dengan perangkat pembelajaran. Ya, perangkat pembelajaran ini saya kira tadi Bu Farida sudah banyak bercerita ke kita semua bahwa perangkat pembelajaran disusun ini selain berdasarkan pengalaman yang tentunya pengalaman bersama peserta didik, kemudian kendalanya apa, kemudian apa yang harus saya lakukan, apa yang harus direspon oleh siswa, ini semuanya terbangun. Dan catatan yang sangat penting dalam hal ini bahwa media pembelajaran ini semakin lebih dekat dengan anak, contohnya digitalisasi,
maka motivasi mereka terbangun. Dan itu faktanya terjadi di kelas Bu Farida. Oke. Selanjutnya yang ketiga, ini terkait dengan keberhasilan pembelajaran. Yang pertama, aktivitas. Tentunya aktivitas yang dimaksud bukan hanya teacher center, tapi yang berusaha dibangun adalah student center. Nah, kemudian yang kedua, persoalan perasaan emosional. Bagaimana emosional anak-anak atau peserta didik saat aktivitas pembelajaran itu berlangsung? Apakah mereka senang? Apakah mereka pura-pura senang? Atau bahkan tidak bahagia? Nah, olehnya itu dalam evaluasi ada artefak yang Bapak Ibu mesti atau anak-anak yang mengisi ya. Nanti teknisnya ya tergantung bagaimana. Yang pastinya saya berpikir harapan Bapak Ibu di dalam aktivitas pembelajaran dapat membangun kebahagiaan. Sehingga ketika mereka melaksanakan aktivitas pembelajaran, teori yang dibangun bukan teori belajar lagi, tapi teori bermain. Ini pergeseran paradigma ini akan terbangun dalam aktivitas pembelajaran yang inovatif. Kalau belajar mesti beban. Karena kalau belajar itu harus ada pengetahuan, harus ada konsep yang terbangun. Ya, bagaimanapun caranya. Tetapi ketika bermain, ya, konsep terbangun itu secara tidak sengaja. Buktinya apa? Anak-anak dapat mengungkapkan informasi yang dia dapatkan melalui bahasanya sendiri. Itulah bermain. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tolak ukur keberhasilan belajar adalah nilai hasil belajar. Dari pemaparan Bu Farida tadi, nilai hasil belajar yang diperoleh bagaimana Bu Farida? Saya tadi menunggu-nunggu. Nggih Pak, tadi belum ditampilkan nggih. Kalau hasil belajar alhamdulillah memang KKM kami itu kan 75 Pak. Ya deg-degan juga saya nanti takutnya kalau ada di bawah itu, tapi alhamdulillah memang meskipun ada yang nilainya mepet 75, tapi alhamdulillah bisa ini semua Pak, apa namanya, di atas KKM, jadi semuanya tuntas seperti Ya. itu. Nah, kalaupun tidak tuntas, saya kurang setuju apabila ketidaktuntasan itu Betul. dilimpahkan ke gurunya. Oh, berarti gurunya ini yang kurang aktif dalam membimbing, dalam merespon peserta didiknya. Saya tidak setuju, meskipun secara teknis di dalam kelas ya itu adalah tanggung jawab guru. Tetapi sekali lagi yang tadi awal saya sampaikan bahwa keberhasilan pembelajaran itu harus ada kerjasama peserta didik dan guru, rekan sejawat, kepala sekolah. Artinya keberhasilan peserta didik ini adalah tanggung jawab bersama oleh masyarakat sekolah. Jangan sampai ketika anak itu berhasil, yang bangga ya, yang bangga itu adalah orang tuanya dan seterusnya. Tapi ketika anak itu dalam tanda kutip gagal, yang disalahkan siapa? Gurunya. Gurunya. Nah, itu yang tidak benar ya. Ya, Oke, Pak. baik, terima kasih Bu Farida, luar biasa Terima sekali kasih Bapak masukannya. Berbobot. penyampaian refleksinya ya. Dan saya harapkan Bapak Ibu juga berusaha menceritakan refleksi. Artinya refleksi itu bukan hanya tentang keunggulan pembelajaran yang saya lakukan, tetapi juga bercerita proses menuju keunggulan itu. Pembelajaran inovasi apa yang saya bangun? Bagaimana caranya saya membangun? Bagaimana saya mengadaptasikan media ini ke anak-anak? Karena tidak semua ya anak-anak itu bisa mengadaptasi media. Kebetulan saja, bukan kebetulan sih. Ya kebetulan lah, anggaplah kebetulan saja di tempat Bu Farida, anak-anak punya gadget. Ya, coba Bu Farida merancang tidak sesuai dengan adaptasi peserta didik. Anak-anak hari ini kita pakai AR, sementara di dalam kelas tidak ada yang punya gadget kecuali Bu Farida. Pasti anak-anak kebingungan dan bete. Ya, ini loh, coba lihat ini, pegang HP Ibu kelompok 1. Nah, lihat kan? Ini paru-parunya Pak Ain lebih besar sebelah kanan daripada sebelah kiri. Nah, karena sebelah kanan sudah ada yang miliki, sebelah kiri belum. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kelompok 2 coba lihat. Nah, ya kan?
Artinya, ya sekali lagi ini kerjasama. Saya sering menyampaikan ke guru-guru, ya saya setuju dengan pendapat Pak Sugeng, bangun emosional. Ya, kita menanamkan sama anak-anak bahwa saya di kelas, saya adalah orang tuamu. Apapun yang kamu butuhkan, apapun masalah kamu, cerita ke saya. Jangan lampiaskan ke perilaku-perilaku yang tidak normatif. Nah, saya ini orang tuamu. Kalau hubungan emosional ini terbangun, ya kita main sama anak seperti rekan sejawat, ya bercanda dan seterusnya. Akhirnya kehormatan-kehormatan yang selama ini dibangun itu tidak dibutuhkan lagi. Ya, anak-anak akan menghormati kita, ya menghargai kita bukan karena takut, tetapi karena hubungan emosional itu tadi. Ini luar biasa sekali. Inilah yang dimaksud karakter. Karakter itu kan perilaku yang tidak dimanipulasi. Kalau perilaku itu masih dimanipulasi, itu bukan karakter. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan.